I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membahas tinjauan pustaka retur atau biasa juga disebut imbal hasil, yang merupakan tingkat pengembalian aset atas kegiatan investasi yang dilakukan. Rumusnya yaitu RI sama dengan Len buka kurung P tambah 1 tutup kurung per PT tutup kurung, di mana RI sama dengan retur pada periode I, P T tambah 1 sama dengan harga saham pada waktu ke T tambah 1, PT sama dengan harga saham pada waktu ke T. B. Value at risk atau VAR. Value at risk atau VAR dipakai untuk pengukuran nilai risiko dalam investasi. Value at risk merupakan ukuran risiko yang umumnya digunakan untuk manajemen risiko dikarenakan konsepnya sederhana, mudah dalam perhitungan, serta dapat diterapkan secara langsung. VAR dapat diartikan sebagai kerugian yang dapat ditoleransikan dengan tingkat kepercayaan, dan VAR dapat memberikan estimasi atau perkiraan berupa peluang mengenai seberapa besar kerugian yang akan ditimbulkan. Secara statistik, VAR dengan tingkat kepercayaan buka kurung 1 kurang A tutup kurung dinyatakan sebagai bentuk kuantil ke A dari distribusi retur. Selanjutnya akan dicari nilai kemungkinan terburuk R, yaitu peluang munculnya nilai retur melebihi R adalah buka kurung 1 kurang A. Baik, saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka bagian C dan D, di mana yang bagian C yaitu Mean Variance Efficient Portfolio atau sering disingkat sebagai MFEP, di mana MFEP merupakan salah satu metode dalam pembentukan portofolio yang optimal. MFEP didefinisikan sebagai portofolio yang memiliki variance minimum di antara keseluruhan kemungkinan portofolio yang dibentuk. Salah satu metode pembentukan portofolio yang optimal Mean Variance Efficient Portfolio atau MFEP dengan cara mencari faktor pembobotan agar portofolio yang dibentuk mempunyai variansi yang minimum berdasarkan 2 batas. Yang pertama, satu spesifikasi awal dari mean retur, di mana disimbolkan UP, yaitu W pangkat T atau U. Yang kedua, jumlah proporsi portofolio yang berbentuk sama dengan 1, yaitu W pangkat T 1 indeks N sama dengan 1, dengan 1 indeks N adalah sebuah faktor N kali 1. Untuk melakukan perhitungan bobot portofolio dengan metode Mean Variance Efficient Portfolio atau MFEP, membentukkan inverse matrix varian dan kovarian dengan rumus atau sitasi sebagai berikut. Ini adalah rumus untuk Mean Variance Efficient Portfolio atau disingkat dengan MFEP. Selanjutnya bagian D, di mana simulasi Monte Carlo. Metode simulasi Monte Carlo adalah suatu algoritma kompetensi yang digunakan untuk mensimulasi berbagai perilaku sistem fisika dan matematika. Simulasi Monte Carlo merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis ketidakpastian. Metode ini dikategorikan sebagai metode sampling karena masukan yang dihasilkan secara acak dari distribusi probabilitas adalah proses sampling dari suatu populasi nyata. Oleh karena itu, distribusi probabilitas yang dipilih untuk proses sampling harus sesuai dengan distribusi yang sebenarnya. Saya atas nama Nurul Asifa dengan NIM 2021-310-835 akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan angka dalam menganalisis datanya. Berfokus pada penelitian dan analisis data yang dapat diubah ke dalam bentuk angka. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah saham-saham yang tercatat di indeks LQ45 yang berjumlah 45 saham. Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan teknik purpose sampling, di mana pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian.
maka digunakan sampel harga saham bulanan setelah penutupan disesuaikan, adjust close price, yang fokus hanya pada saham teraktif dan menyajikan laporan keuangan yang lengkap seperti saham Telkom, BMRI, BBCA, ASII, BBRI, ANTM, ACES, periode tahun 2020 sampai 2022. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan software R dan Microsoft Excel. Yang pertama itu melakukan uji asumsi normalitas. Uji normalitas ini diperlukan untuk mengetahui return saham yang digunakan telah berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, pada uji Kolmogorov-Smirnov berlaku hipotesis H0 data return berdistribusi normal, H1 data return tidak berdistribusi normal. Dengan asumsi jika p-value lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini telah berdistribusi normal. Begitupun sebaliknya. Data yang berdistribusi normal selanjutnya akan ditentukan nilai alfa sebagai salah satu inputan nilai VAR. Pada tabel uji asumsi normalitas, dapat dilihat data Telkom dapatkan p-value 0,433, data BMRI p-value 0,2665, data BBCA p-value 0,5505, data ASII p-value 0,8891, data BBRI p-value 0,5108, data ANTM p-value 0,1196, data ACES p-value sama dengan 0,2436. Berdasarkan hasil dari tabel tersebut menunjukkan bahwa gagal tolak H0 karena diperoleh nilai p-value dari 7 perusahaan lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data return saham Telkom, BMRI, BBCA, ASII, BBRI, ANTM, dan ACES berdistribusi normal. Kemudian ditetapkan kepercayaan yang digunakan pada penelitian ini yaitu 95% dengan periode waktunya 1 hari. Setelah melakukan uji asumsi normalitas, kita menentukan nilai return saham. Return juga sering diartikan sebagai selisih antara harga jual dan harga beli dengan menggunakan rumus RI sama dengan LN dalam kurung P dikali PT plus 1 per PT. Dapat dilihat pada tabel nilai return pada periode Februari 2020 hingga Desember 2022 diperoleh bahwa nilai return untuk 7 emiten yang terdaftar di indeks LQ45 sebagai saham yang teraktif mengalami fluktuasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan membacakan materi mengenai menghitung mean dan varians. Jadi mean merupakan rata-rata return saham dari ketujuh emiten, sedangkan varians merupakan variansi dari nilai return saham. Maka kita bisa lihat hasil perhitungan mean dan varians dengan diperoleh menggunakan bantuan software R dengan disajikan pada tabel 3 berikut. Berikut adalah tabel 3 merupakan mean dan varians. Sini terdapat kode saham, mean dan varians. Jadi adapun kode saham yang pertama TLKM dengan mean 0,003 3759 dan variansinya yaitu 0,005 606 101. Bisa kita lihat pada tabel berikut beberapa kode saham. Jadi itulah hasil perhitungan covariance antara return saham. Kemudian diperoleh nilai covariance. Ini adalah tabel 4 yang terdiri dari covariance-nya. Ada beberapa saham yang terdapat di dalamnya. Jadi berdasarkan tabel 4 diperoleh nilai variance antara return saham, yang kemudian nilai ini akan digunakan untuk menghitung korelasi antara return saham, di mana covariance terbesar adalah ANTM dan TLKM. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Saya akan mengambil alih dari teman saya untuk melanjutkan materi. Terima kasih. Kemudian, langkah selanjutnya dalam simulasi Monte Carlo adalah menghitung nilai korelasi antar saham-saham ini untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel-variabelnya. Ada 3 interpretasi hasil analisis korelasi. Yang pertama, korelasi berkisar antara plus 1 sampai dengan minus 1. Kemudian yang kedua, melihat signifikansi hubungan variabelnya
signifikan atau tidak. Dan selanjutnya yang ketiga, melihat arah hubungan. Jika positif berarti hubungannya searah, jika berkorelasi negatif berarti tidak searah. Kemudian kita bisa lihat pada tabel nilai korelasi return saham yang diperoleh dengan bantuan software R, didapatkan hasil bahwa korelasi return saham masing-masing emiten ini tidak menunjukkan korelasi yang kuat karena korelasinya kurang dari 0,75. Dan langkah selanjutnya pada simulasi Monte Carlo yaitu menghitung bobot portofolio. Pada simulasi kali ini kita menggunakan metode mean variance efficient portfolio atau MFEP, di mana metode ini membutuhkan inverse matrix dan covariance dari return sahamnya. Matriks covariance adalah hasil perhitungan covariance pada return saham yang telah diperoleh sebelumnya, sehingga didapatkan perhitungan bobot saham dengan metode MFEP seperti yang tampak pada layar. Lalu, langkah selanjutnya yaitu menghitung expected return dan standar deviasi pada return portofolio, di mana ini digunakan sebagai parameter untuk perhitungan value at risk dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Expected return atau bisa juga dikatakan sebagai ukuran perkiraan hasil yang diharapkan dari investasi dalam suatu portofolio selama suatu periode waktu tertentu. Ini dapat membantu investor dalam membuat keputusan investasi, mengukur tingkat resiko serta imbal hasil yang mungkin akan diperoleh nantinya. Kemudian expected return ini dapat dihitung dengan menggunakan bobot saham yang tadi telah didapatkan atau dirumuskan dengan expected return pada suatu portofolio sama dengan sigma I sampai dengan N, bobot saham dikali dengan expected return dari aset ke I. Maka dari perhitungan pada penelitian ini diperoleh expected return-nya sebesar 0,0498, artinya terdapat resiko sebesar 0,8% dari jumlah modal yang diinvestasikan, dan standar deviasinya cenderung rendah, yang berarti menunjukkan bahwa fluktuasi atau pergerakan return saham-saham tersebut masih cenderung stabil. Dan langkah selanjutnya dalam simulasi Monte Carlo, setelah mendapatkan hasil expected return-nya, kita bisa melakukan simulasi return acak portofolio seperti yang tampak pada layar. Jadi pada layar ini merupakan hasil simulasi sebanyak 25 kali, lalu diperoleh 175 nilai return acak portofolio. Lalu langkah kemudian dengan return acak sebanyak 175 tadi, maka kita bisa menghitung nilai VAR portofolionya atau nilai value at risk, di mana rumus untuk menghitung nilai VAR yaitu VAR dengan tingkat kepercayaan 1 dikurang alfa dikali T itu sama dengan investasi awal dikali dengan kuantil dari distribusi return kuadrat jumlah periode waktu pengamatan. Di sini kita menggunakan periode waktu pengamatannya adalah 1 hari dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Sehingga dengan menggunakan simulasi Monte Carlo pada penelitian ini diperoleh hasil estimasi kerugian maksimum yang mungkin diperoleh oleh para investor adalah sebesar Rp901.222 dengan asumsi dana awal yang diinvestasikan adalah 10 juta. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa investasi pada saham yang terdaftar pada indeks LQ45 seperti Telekomunikasi Indonesia Tbk, kemudian PT Bank Mandiri, BMRI, kemudian PT Bank Sentral Asia BBCA, PT Astra International Tbk, ASII,
PT Bank Rakyat Indonesia, BBRI, PT Aneka Tambang, kemudian PT As Hardware Indonesia. Pada periode 2020 sampai dengan 2022, jika investor melakukan investasi dengan dana awal sebesar 10 juta, maka estimasi kerugian maksimum yang kemungkinan akan diperoleh adalah sebesar Rp901.222 dengan tingkat kepercayaan 95% dalam periode waktu 1 hari. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan bersama teman-teman kelompok saya dalam presentasi hasil jurnal atau hasil penelitian yang telah kami lakukan dalam menghitung nilai value at risk dengan menggunakan simulasi Monte Carlo pada saham LQ45. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.